Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Anita Simanjuntak, kedua Esa Vera Kristina Sipahuta, 3 Lidi Jenny Hertina, 4 Putri Angelina Simanguso. Kami akan mempresentasikan materi tentang bilangan caca yang terdiri dari faktor dan kelipatan, bilangan prima dan bilangan komposit, dan faktorisasi prima. Tidak lupa kami akan membahas penjelasan Kristen Alkitabiah di akhir video. Selamat belajar ya teman-teman. Yang pertama kita belajar tentang kelipatan. Kelipatan adalah hasil perkalian bilangan yang bersangkutan dengan bilangan lainnya. Bilangan yang bersangkutan dalam konteks bilangan yang ditanya, bilangan lainnya dalam konteks bilangan bulat yang dikalikan secara berurutan mulai dari kali 1. Contoh, menentukan kelipatan 3. Cara pertama kita menggunakan perkalian, yaitu 3 dikali 1, 3 dikali 2, 3 dikali 3. Dan yang merupakan kelipatannya adalah hasil dari perkaliannya, yaitu 3, 6, 9. Jadi kelipatan 3 ada 3, 6, 9, dan seterusnya. Nah, kalau mengajar anak SD itu kan susah, jadi kita bisa mencontohkan kelipatan itu sebagai bilangan loncat. Contohnya, jika kita mencari kelipatan 3, kita contohkan bilangan itu sebagai seorang anak perempuan yang akan meloncat. Karena kita mencari kelipatan 3, berarti anak perempuannya harus loncat 3 kali. 1, 2, 3. Nah, yang merupakan kelipatannya tadi kan titik atau tempat terakhir anak perempuan itu berada setelah dia meloncat setiap 3 kali. Nah, jadi kelipatan 3 yang pertama ada 3. Kemudian loncat lagi 6, 9, 12, 15. Nah, sampai 15 dulu. Jadi kelipatan 3 ada 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Dan seterusnya artinya bahwa kelipatan suatu bilangan itu tak terhingga. Nah, untuk anak SD yang tidak mengerti tentang perkalian, kita bisa mencari dengan penjumlahan berulang-ulang. Misalnya, untuk mencari kelipatan 3, 3 dikali 1 sama dengan 3 ditambah 0 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9. Gitu. Dan seterusnya. Jadi, yang merupakan kelipatannya adalah hasil dari penjumlahannya, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal cerita. Lady dapat berlari melewati 6 kotak dalam sekali lari. Jika dia memulai dari start, di kotak berapakah Lady berada setelah 5 kali berlari? Ingat ya teman-teman, sekali berlari, dia melewati 6 kotak. Jika 5 kali berlari, sama dengan 5 dikali 6, karena 5 kali lari dikali 6 kotak yang harus dia lewati. Nah, tapi kita akan mencari dengan cara manual dulu. Nah, berarti yang ditanya itu kan kelipatan 6 yang kelima. Kita gambarkan sebuah garis bilangan. Tadi kan kita harus berlari melewati 6 kotak untuk sekali lari. Jadi, ayo kita sekali lari. Nah, kita berada di kotak ke-6. Jika 2 kali lari, kita berada di kotak ke-12. Jika 3 kali lari, kita berada di kotak ke-18. 4 kali lari, kita berada di kotak ke-24. 5 kali lari, kita berada di kotak ke-30. Nah, jadi yang ditanya itu, di kotak berapakah Lady berada setelah 5 kali berlari? Dia berada di kotak ke-30. Dan kotak ke-30 ini merupakan kelipatan 6 yang kelima. Sekarang kita sampai pada kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan terdiri dari 2 atau lebih bilangan, di mana bilangan tersebut mempunyai kelipatan yang nilainya sama. Contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Pertama, kita cari dulu kelipatan 4. Kelipatan bisa dicari dengan perkalian, dan ingat, yang merupakan kelipatannya adalah hasil perkaliannya. Jadi, kelipatan 4 ada. Nah, kemudian kita mencari kelipatan 6. Nah, dari kelipatan yang dipunya oleh 4 dan 6 ini, kita harus cari bilangan yang mereka sama-sama punya dan nilainya sama. Ada ya, 12. Nah, jadi 4 dan 6 itu mempunyai kelipatan persekutuan, yaitu 12. Tapi ingat ya teman-teman, 12 adalah kelipatan persekutuan 4 dan 6 pada 5 bilangan yang pertama. Jika kita mencari seterusnya, maka akan ada lagi kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Nah, bagaimana jika mencari kelipatan itu dari garis bilangan? Tadi kita mencari kelipatan 4 dan 6.
Pertama, kita gambar dulu garis bilangan. Kemudian, yang di atas kita cari kelipatan 4 dengan cara menjumlahkan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4, atau kita lompati setiap 4 angka. Kita lompati sebanyak 5 kali dulu karena kita mencari 5 kelipatan yang pertama dulu. Nah, yang di bawah kita cari kelipatan 6 dengan cara yang sama. Kita lompat setiap 6 angka, atau sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, setelah dapat, kita cari di mana tanda panah mereka bertemu. Ada ya, yaitu di 12. Tanda panah yang di atas sama yang di bawah sama-sama bertemu. Jadi, kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 pada garis bilangan ini adalah 12. Sekarang kita coba dengan soal cerita dari kelipatan persekutuan. Contoh, Esai memiliki 3 jenis bunga di rumah, yaitu bunga mawar, bunga matahari, dan bunga melati. Esai harus menyiram bunga mawar 3 hari sekali, bunga matahari 6 hari sekali, dan bunga melati 9 hari sekali. Jika mereka disiram bersamaan pada tanggal 18 Juli, tanggal berapakah mereka disiram bersama-sama lagi? Cara mudahnya kita buat dulu diketahui dan ditanyanya. Nah, bunga mawar kita siram 1 kali 3 hari, bunga matahari 1 kali 6 hari, bunga melati 1 kali 9 hari, disiram bersama pada tanggal 18 Juli. Nah, untuk mencari kapan mereka disiram bersama lagi, berarti kita harus mencari kelipatan persekutuan dari 3, 6, dan 9. Kenapa? Karena kita harus mencari bilangan yang mereka sama-sama punya ke depannya. Pertama, kita tulis dulu kelipatan 3, kelipatan 6, dan kelipatan 9. Kemudian dari antara tiganya, kita mencari bilangan yang mereka sama-sama punya, dan yang pasti bilangan itu nilainya harus sama. Ada ya, 18. Jadi, bunga esai akan disiram 18 hari lagi. Yang ditanyakan tanggal, jadi kita harus melihat 18 hari itu tanggal berapa. Tadi kan disiram pertama tanggal 18 Juli, berarti 18 Juli ditambah 18 hari sama dengan 36. Nah, bulan Juli kan cuma ada 31 hari. Gimana dong? Nah, berarti kita kurang 36 dikurang 31 sama dengan 5. Nah, 5-nya kemana? 5-nya kita masukkan ke bulan berikutnya. Jadi, ketiga bunga esai akan disiram bersamaan pada tanggal 5 Agustus. Selanjutnya adalah faktor. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jika ada satu bilangan yang dibagi habis oleh bilangan lainnya itu adalah suatu faktor dari bilangan tersebut. Kita lihat contoh. Tentukan faktor dari 36. Berapa kali berapa agar hasilnya 36? Atau 36 dibagi berapa agar habis? Tidak tersisa ya teman-teman, atau tanpa menggunakan koma. Jadi harus bilangan bulat. Kita lihat yang di tabel. 36 dibagi 1, 36. 36 dibagi 2, 18. 36 dibagi 3, 12. 36 dibagi 4, 9. 36 dibagi 6, 6. Kita juga bisa menjadikan bilangan yang di sebelah kanan menjadi bilangan pembagi. 36 dibagi 36 hasilnya 1. 36 dibagi 18 hasilnya 2. 36 dibagi 12 hasilnya 3. 36 dibagi 9 hasilnya 4. Dan 36 dibagi 6 hasilnya 6. Nah teman-teman, kita memperoleh bilangan 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36 adalah faktor dari 36. Untuk lebih paham, kita lihat contoh soal yang lainnya. Di sini ada Anita mempunyai 12 apel. Jika ia ingin membagi sama dengan teman-temannya, ada berapakah kemungkinan pembagiannya? Nah, untuk soal seperti ini teman-teman, kita bisa menggunakan faktor dari 12. Berapakah faktor dari 12? Kita coba lihat yang apel ini ya teman-teman. Di sini ada beberapa apel. Kita coba lihat dari yang sebelah kiri. Di sebelah kiri itu apelnya dikotakin masing-masing ada satu apel dalam satu kotak. Itu berarti 12 dibagi 1 hasilnya 12. Berarti 12
bisa mendapat 1 buah apel masing-masingnya. Dan yang di tengah ada 2 buah kotak yang berisi 6 buah apel. Jadi 12 dibagi 2 hasilnya 6. Begitu juga dengan teman-teman Anita yang 2 orang bisa memperoleh masing-masing 6 buah apel. Habis ya teman-teman, jadinya yang selanjutnya yang di sebelah kanan kita mendapat 3 kotak yang masing-masing berisi 4 buah apel. Berarti 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jika ada teman Anita 3 orang, mereka masing-masing dapat memperoleh 4 buah apel masing-masingnya. Selanjutnya yang di sebelah kiri bawah itu ada 4 kotak yang masing-masing berisi 3 buah apel. Berarti jika ada 4 orang teman Anita, masing-masing bisa mendapat 3 buah apel. Habis ya teman-teman dari 12 apel yang tadi yang dari awal. Nah yang terakhir yang di sebelah kanan itu ada 6 kotak yang masing-masing berisi 2 buah apel. Berarti jika ada 6 teman Anita yang ada teman Anita 6 orang, berarti mereka masing-masing bisa mendapat 2 buah apel. Jadi kita dapat memperoleh nih teman-teman, faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sekarang kita bahas faktor persekutuan. Faktor persekutuan terdiri dari 2 atau lebih bilangan di mana bilangan-bilangan tersebut mempunyai faktor yang nilainya sama. Jadi jika ada 2 atau lebih bilangan yang masing-masing bilangan tersebut mempunyai faktor dan ada nilai yang sama dari faktor kedua bilangan tersebut. Kita lihat contoh ya teman-teman. Di sini ada tentukan faktor persekutuan dari 6 dan 8. Ya, di sini kita lihat ada faktor 6. 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan faktor 8 ada 1, 2, 4, dan 8. Oke, coba dicari nih teman-teman. Faktor yang nilainya sama dari faktor 6 dan faktor 8. Apakah sudah ketemu? Ya, di situ yang nilainya sama ada 2. Yang pertama bilangan 1 dan bilangan 2. Jadi faktor persekutuan 6 dan 8 adalah 1 dan 2. Ini adalah contoh untuk 2 faktor persekutuan ya teman-teman. Teman-teman bisa mencoba dengan faktor persekutuan 3 bilangan atau lebih. Saat ini kita akan membahas mengenai bilangan prima dan bilangan komposit. Nah, bilangan prima. Bilangan prima merupakan himpunan bilangan asli lebih dari 1 yang memiliki 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, untuk kita dapat menentukan apakah angka atau bilangan ini termasuk bilangan prima atau bukan, kita bisa menggunakan faktor bilangan. Nah, jadi di sini ada 2. Jadi, faktor bilangan dari 2 ini adalah 1 dan 2. Untuk itu, dapat kita simpulkan bahwa 2 merupakan bilangan prima. Kenapa? Karena 2 ini terdiri dari 2 faktor, yaitu angka 1 dan 2, yaitu bilangan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat contoh dari angka 4. Kita cari faktor bilangannya. Jadi, faktor bilangan dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Untuk itu, dapat kita simpulkan bahwa 4 ini tidak termasuk bilangan prima. Kenapa? Karena 4 ini terdiri lebih dari 2 faktor. Jadi dia tidak termasuk bilangan prima ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu bilangan komposit. Jadi secara sederhana dapat kita pahami bahwa bilangan komposit adalah kebalikan dari bilangan prima, yang artinya bilangan komposit adalah himpunan bilangan asli lebih dari 1 yang memiliki lebih dari 2 faktor.
Jadi bilangan komposit ini memiliki lebih dari 2 faktor. Dia memiliki faktor bilangan lain selain angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, untuk lebih mudahnya kita langsung lihat saja ke contohnya. Di sini ada angka 4. Kita mencari terlebih dahulu faktor bilangan dari 4, yaitu kita dapati 1, 2, dan 4. Untuk itu, dapat kita simpulkan bahwa 4 ini termasuk ke dalam bilangan komposit. Kenapa? Karena angka 4 ini terdiri dari lebih 2 faktor. Nah, untuk itu contoh selanjutnya ada 5. Nah, untuk itu kita cari terlebih dahulu faktor bilangannya. Faktor bilangan dari 5 adalah 1 dan 5. Nah, untuk itu dapat kita simpulkan bahwa 5 tidak termasuk bilangan komposit ya teman-teman. Kenapa? Karena 5 ini hanya terdiri dari 2 faktor. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan faktorisasi prima. Faktor prima sendiri merupakan bilangan-bilangan prima yang ada di dalam faktor bilangan. Contohnya, faktor prima dari 20, 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Jadi, faktor prima dari 20 kita dapat 2 dan 5. Mengapa hanya 2 dan 5? Yaitu karena hanya bilangan tersebutlah yang merupakan bilangan prima. Tadi kita sudah belajar kan, bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Sedangkan 1, 4, 10, dan 20 itu tidak termasuk. Nah, kalau faktorisasi prima adalah faktorisasi yang menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Contohnya, faktorisasi prima dari 8 ada 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Dan faktorisasi prima dari 36 ada 2 kali 2 kali 3 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kita masuk ke langkah menentukan faktorisasi prima. Kita dapat menentukan dengan menggunakan pohon akar. Pertama, kita harus membagi suatu bilangan dengan bilangan prima terkecil terlebih dahulu. Berapa hayo? Ya, bilangan tersebut adalah 2. Jadi, 36 dibagi 2 kita dapat 18. Langkah kedua, kita melakukan hal yang sama dengan tetap membagi bilangan prima terkecil. Tetapi, jika sudah tidak memungkinkan, Kita membagi dengan bilangan prima berikutnya. Bisa 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Karena ini masih bisa dibagi bilangan prima bernilai 2, jadi kita bagi lagi dengan bilangan tersebut. Lalu kita dapatkan 9, dan 9 bisa dibagi 3, jadi kita bagi 3. Lalu ketika pohon akar sudah tidak dapat dibagi lagi atau sudah mencapai bilangan prima, yaitu di sini kita lihat 3, maka pohon akar sudah berhenti di situ. Setelah itu, kita sudah dapat menemukan hasilnya dengan mengambil bilangan-bilangan prima yang terdapat pada pohon akar tersebut. Dan kita bisa memasukkan dalam bentuk perkalian. Jadi, hasil faktorisasi prima dari 36 sangat terlihat di sini ada 2 kali 2 kali 3 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Dari perspektif Alkitabiah, kita dapat melihat bahwa pengetahuan dan kepandaian yang kita peroleh itu hanya dari Allah. Kita dapat memahami, bahkan menemukan konsep dasar dari suatu rumusan. Seperti rumus matematika yang sudah kita peroleh sampai saat ini. Jika tidak ada hikmat Allah kepada para penemu rumus, maka rumus itu tidak ada sampai saat ini. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6.